Waalaikumsalam. Mau di mana Kak? Sebenarnya kafe. Jadi sebelumnya ini dengan kakak yang saya tadi ya, benar Kak. Bagaimana Kak bisa kali ini? Menurut kakak memang ada masalah seperti itu. Perkenalkan sebelumnya saya sebagai konselor, saya Sofi, dan di sini akan mendampingi proses konseling kita hari ini. Yang mana proses konseling ini ada namanya asas rahasia. Jadi kakak mau cerita nyaman, aman, boleh disebut Pak. Karena di sini bentuknya rahasia. Baik, sebetulnya kakak dari mana? Saya dari Yogyakarta, Pak. Boleh perkenalkan diri Kak? Nama saya Tuha Alia Tadi, dia keluar panggil kali ya Kak. Saya tinggal di Kampung Kak. Baik Kak Bintari. Bagaimana perasaan kakak saat datang kemari? Apakah ada rasa santai, atau ada perasaan lain? Agak sedikit gugup sih karena kalau pertama kali masuk tidak apa-apa. Wajar banget kalau kakak merasa gugup. Mungkin kakak juga karena baru pertama kali konseling ya di sini. Tidak usah terburu-buru, kakak ceritakan saja apa yang mau kakak cerita. Di sini dengan nyaman aja kakak ceritakan ya. Baik, sebelumnya sudah cukup nyaman di sini? Sudah nyaman. Yang membuat kakak datang kemari untuk konseling itu karena ada masalah apa ya? Saya punya masalah dengan mantan saya, Pak. Masalah seperti apa kalau boleh tahu? Jadi saya itu sudah pacaran sama mantan saya di rumah aku. Terus dia itu juga sering minta dari saya, sering saya makanannya. Tapi secara berjalan terus dia juga sering mengganggu saya lagi dengan kayak telepon, selama saya gitu. Berarti Kak Bintari merasa terganggu ya saat dia kalau suka chat gitu ya? Iya, jadi langkah apa yang sebelumnya kakak lakukan pas mantan pacar kakak sering-sering sering-sering lupa gitu? Saya blok sih Kak, dia mengambil nomor, terus chat saya lagi Kak. Baik, sepertinya sudah sini cukup melelahkan ya Kak. Kakak ingin hidup tenang setelah putus, tapi mantan pacar kakak masih sering menghubungi. Wajar Kak kalau itu membuat kakak tidak nyaman. Iya Kak, saya merasa terganggu sekali. Baik. Dari cerita kakak tadi, saya melihat bukan cuma rasa senang wajar sih, pasti ada rasa kecewa. Apalagi kakak sering banyak membantu dia ya. Iya Kak, padahal saya sering sekali membantu dia. Jadi kakak setelah pacaran, kakak banyak membantu dia. Tetapi setelah putus, malah kakak yang banyak sekali dari dia gitu ya. Ya Kak, benar itu yang saya rasakan Kak. Baik, dari semua yang kakak ceritakan tadi, hal apa yang membuat kakak merasa kepikiran atau terbebani saat ini? Saat dia minta uang dia kembali sih Pak. Boleh ceritakan lebih lanjut, awalnya bagaimana dia meminta uang kembali? Jadi setelah saya putus sama dia Kak, dia meminta uang yang mengenasi karena itu kan dulu dia memberi saya kado gitu Kak. Padahal saya juga kecewa sih Kak, karena saya sering membantu dia, sering ngasih dia duit, sering makan, gitu Kak. Bagaimana perasaan kakak menerimanya? Saya kecewa Kak, masa saya yang sering membantu dia nggak pernah dia sama dia? Baik Kak, saya akan memastikan dulu ya uang yang waktu itu dibutuhkan, apakah ada perjanjian sebelumnya yang dikembalikan atau bagaimana? Tidak ada Kak, kami tidak pernah perjanjian waktu untuk memaksakan putus, kami akan kembali ke uang yang tidak pernah. Berarti kakak menganggap uang itu uang sebagai hadiah atau bantuan pekerjaannya? Ya Kak, terus sepertinya kakak cukup merasa kecewa ya setelah kakak bantu dia dan berusaha hubungan.
Tapi malah sebaliknya bapak diperlakukan tidak baik, dimanfaatkan sama dia, atau itu yang merasa saya tuh dimanfaatin aja Pak. Jadi kakak nih, sebenarnya kakak ini kakak kerja, tapi kakak masih terus kepikiran dia untuk menghantui pikiran kakak ya. Benar sekali Kak, saya kepikiran orang baik. Kalau saya pun saat ini kakak merasa terganggu dan merasa dimanfaati, dan uang yang diberikan sama mantan kakak harus dikembalikan. Apakah teman saya sudah benar atau ada yang mau kakak tambahkan? Tidak, Kak, sudah benar, sudah sesuai dengan perasaan saya. Menurut kakak, apa yang membuat kakak lebih tenang? Saya ini untuk saya Kak. Berarti kamu sampaikan saja baik-baik yang lain ya, perlu itu sih Kak, cuma saya tahu aja nanti dia angkat saya. Berarti kamu harus jaga batasan, jangan dipikir balik, dan kalau misalnya dia masih mengganggu kakak lagi, bisa kakak blokir lagi kontak. Iya betul. Baik, karena kakak ini gangguannya sudah berhenti, mungkin ada beberapa langkah yang ingin kakak coba. Yang pertama itu adanya hal berbicara dengan baik-baik pada anak kakak sendiri. Ketika kakak menyobanya, mungkin kakak lebih merasa tenang. Apakah bisa? Coba bisa. Terima kasih Kak sudah mendengarkan cerita saya, merasa cukup tenang Kak. Kakak juga terima kasih banyak sudah bercerita di sini. Apapun yang kakak tindakan tadi, insya Allah aman dengan segini saja dulu ya sesi pagi kita hari ini. Misalnya kakak ada salah kata ataupun perkataan kakak maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa jumpa lagi. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.